2025, di mana artinya kurang dari 3 bulan lagi kita akan kembali melihat perjuangan timnas Indonesia di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk bisa mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, Coach Shin dan Pak Erick Thohir sampai detik ini terus mengupayakan untuk menambah pemain baru lagi. Dan tak hanya satu, melainkan 3 pemain langsung yang akan disiapkan oleh PSSI. Dengan bertambahnya kekuatan timnas Indonesia tentunya akan membuat persaingan babak round 3 semakin seru dan menegangkan. Apalagi jika melihat ke belakang, peluang peringkat 2 hingga 6 untuk lolos otomatis menemani Jepang masih terbuka sangat lebar. Namun dari semuanya, timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang cukup diwaspadai di persaingan babak round 3 ini. Karena sejauh ini Indonesia menjadi salah satu tim yang dinilai cukup berkembang sangat pesat. Bahkan tak sedikit dari mereka merasa heran dengan terus bertambahnya pemain-pemain keturunan baru yang ingin membela timnas Indonesia. Suka nggak suka, jika dibandingkan dari semua tim yang ada, memang tim Garuda dianggap sebagai tim paling progresif di kawasan Asia. Jelas keberadaan sosok Erick Thohir sebagai ketua PSSI menjadi salah satu kunci utama mengapa timnas Indonesia bisa seperti sekarang ini. Bahkan yang paling menarik dari skuad timnas Indonesia saat ini tentu saja soal manuver PSSI dalam melakukan naturalisasi. Sebab mereka pun meyakini kalau PSSI nggak akan stop sampai di sini usai memastikan Matthew Gers dan Kevin Dix bergabung. Karena menurut kabar yang beredar, termasuk di media Belanda, kalau beberapa nama lain seperti Jairo Redwood, Mauro Ziostra, Pascal Struijk, hingga Ole Romani pun akan segera gabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Bahkan Sintayong pun secara terang-terangan akan mengebut proses 3 pemain tersebut sebelum bertandang ke markas timnas Australia. Karena bagaimanapun, dengan tambahan 3 pemain itu akan sangat membantu timnas dalam mengamankan target yang sudah ditetapkan oleh Pak Erick sebelumnya. Sementara itu, melihat progres nyata yang ditujukan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, bahkan membuat kagum pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Apalagi tim-tim yang di atas kertas dianggap sebagai pesaing utama macam Arab dan Australia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, alias sedang inkonsisten. Dan Hajime Moriyasu mulai menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar. Alasannya tentu saja karena keberadaan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini benar-benar mampu mengangkat level Indonesia jadi setingkat lebih baik. Dan ia percaya kalau manuver PSSI untuk terus menambah kekuatan gak akan berhenti di Matthew Gers dan Kevin Dix saja. Sebab media-media Eropa khususnya Belanda pun seperti Football Prime menyebut kalau masih ada beberapa nama yang sekarang masih dalam tahap proses maupun pendekatan intens. Seperti Mauro Ziostra, Pascal Struijk, Jairo Redwood, hingga Ole Romani. Dan Ole sendiri sudah dapat dipastikan akan bergabung dengan timnas setelah bertemu dengan Erick Thohir pada bulan November lalu. Maka dari itu, Moriyasu sekali lagi meyakini kalau nanti Indonesia bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan, sudah pasti itu akan jadi ancaman terbesar dan bisa merubah peta persaingan di grup C. Apalagi peringkat 2 hingga 6 sama-sama punya peluang besar untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang. Dan persaingan di sisa laga babak round 3 ini akan berjalan seru dan menegangkan.